Perkenalkan, nama saya Ratna Puji Lestari. Saya Monika Wahyudi. Saya Rini Silvasa Sabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ada beberapa tahapan, di antaranya yaitu evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan yang terakhir infiltrasi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Jadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Tahapan yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan, namun perubahan air menjadi uap tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Gabungan dari faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi adalah meningkatnya suhu, radiasi matahari, pergerakan angin, dan meningkatnya kelembapan. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Tahapan yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh 1. Suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Yang kedua, partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi adalah pergerakan awan oleh angin secara horizontal. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah proses terjadinya hujan. Tahapan yang kedelapan adalah runoff. Runoff adalah proses pergerakan air dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air ke dalam tanah. Macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek yang terjadi di wilayah lautan. Yang pertama yaitu mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan atau yang disebut adveksi. Kemudian awan-awan tersebut menjadi hujan atau yang disebut presipitasi. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang yang terjadi di wilayah daratan dekat dengan lautan. Yang pertama yaitu terjadi evaporasi atau penguapan, kemudian menjadi kondensasi dan membentuk awan atau yang disebut adveksi. Kemudian terjadi hujan atau presipitasi dan air hujan tersebut akan mengalami runoff dan infiltrasi. Yaitu siklus hidrologi panjang yang terjadi di wilayah pegunungan. Yang pertama evaporasi dari lautan, kemudian uap air mengalami sublimasi, lalu kondensasi atau awan yang terbentuk mengandung kristal es dan kemudian terjadi adveksi yaitu awan bergerak menuju daratan. Kemudian terjadi presipitasi atau hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian terakumulasi menjadi gletser. Gletser di daratan mencair, hasilnya air tersebut mengalir dan membentuk aliran air sungai bergerak menuju laut kembali.